Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Cikidal Arif Rahman Hakim atau yang biasa dipanggil Cikidal ARH. ARH itu singkatan dari nama saya Arif Rahman Hakim. Karena banyak orang atau teman yang namanya Arif Rahman Hakim, supaya gampang manggil saya ARH. Saya berdomisili di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini sedang liburan lebaran di rumah mertua di lingkungan Yudanagara, Kelurahan Sindang Rasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Saya sudah dari hari Sabtu lalu berada di sini di Kabupaten Ciamis, dan ini merupakan hari pertama Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran pada hari Rabu 10 April 2024. Saya saat ini bersilaturahmi ke rumah Bapak Atta, salah satu tokoh masyarakat di lingkungan Yudanagara. Apa kabar Pak Atta? Baik Pak ARH. Iya, saya itu gini Pak Atta. Saya kalau kemana-mana, Ya. termasuk ke kantor atau keluarga, selalu bawa bat pingpong. Wah, pingpong. Iya, saya hobi tenis meja atau pingpong. Nah, pada hari Minggu yang lalu, saya kontak ke teman saya yang punya tenis meja di Imanagara. Ya, yang dekat pasar itu. Iya, ternyata selama Ramadan libur. Waduh, saya kecewa. Terus, nyari di mana lagi itu saya, karena masuk dalam sejumlah grup WA tenis meja, saya cari info. Ada teman yang WA ke saya, silakan main ke Banjar. Waduh, enggak deh, kejauhan. Kalau di Imanagara dari rumah mertua saya itu dekat apa. Kalau ke Banjar enggak deh, saya enggak mau yang jauh-jauh. Usia udah mendekati 59 tahun, saya enggak mau capek-capek. Saya mau pingpong tuh yang dekat, yang happy gitu. Jadi seneng ya ini. Dari tahun berapa senengnya ini? Senang tenis meja? Saya mau cerita sedikit, Pak. Saya mau cerita masa lalu. Saya tuh lahir normal, Pak. Waktu kelas 2 SD, tangan kanan saya terkena ledakan mercon atau petasan. Lukanya parah. Sampai termasuk kaki ini kena. Jadi itu pas hari Lebaran pertama itu. Pas saya lagi bakar sate sambil ada obat-obatan mercon di sekitar situ, ada percikan api meledak lah. Namanya bocah nggak tahu bahaya itu. Itu malah musibah di Lebaran hari pertama. Karena lukanya sangat parah. Itu kejadiannya di Jember, Jawa Timur. Itu kelas 2 SD di tahun 70-an, Pak. Tahun 70-an sudah lahir, Pak? Saya lahirnya tahun 74. Itu kejadiannya sekitar 72 atau 73 itu ya. Itu di Jember. Pada saat itu lingkungan di tempat kampung saya nggak ada yang banyak mobil, nggak ada yang punya motor. Jadi diangkut pakai becak oleh orang tua, dibawa ke rumah sakit Dr. Subandi yang jaraknya sekitar 7 kilo. Sampai di sana kata dokter, wah lukanya parah ini, minta izin harus diamputasi supaya nggak merambat terus. Orang tua saya bilang lakukan yang terbaik, yang penting anak saya selamat. Akhirnya diamputasi. Terus sebelum menjadi penyandang cacat atau disabilitas, aktivitas saya pakai tangan kanan. Setelah menjadi penyandang cacat seumur hidup, ganti tangan kiri. Itu prosesnya nggak gampang itu. Tapi saya punya kemauan keras, harus bisa. Nah, waktu SD itu Pak, saya hobi
main Main sepak bola, terus kasih, terus eh, pingpong. Itu pingpong gimana itu bisa tertarik ke sama pingpong tapi maaf nih Iya. pakai tangan kiri Iya. gitu. Seperti saya bilang tadi, waktu kecil hobi pingpong, bulu badminton, sepak bola. Nah, pingpong ini ternyata susah, nggak seperti bulu tangkis. Kalau bulu tangkis, kok kita lempar, masih ada irama jatuhnya ya. Tapi pingpong bola, set, mau dipukul jatuh duluan, sering nggak kena. Wah, susah banget nih. Jangan-jangan batnya lepas. Terus servis, tangan satu, pakai ya. bat. Jangan-jangan dua-duanya mental, bola sama batnya. Wah, Terbang semua. terus akhirnya saya bilang ke teman saya, kamu yang servis saya nerima aja. Hampir berbulan-bulan gitu, akhirnya ditegur oleh guru olahraga, kamu harus belajar, nggak boleh manja gitu, harus bisa belajar pakai kan. Karena itu begitu, mau nggak mau saya, karena diri rasa takut juga ada kemauan untuk bisa belajar Pak. Jangan-jangan masih bolanya nggak kena atau batnya lepas, tapi saya punya keinginan keras. Akhirnya Terus bisa. bisa latihan bukan hanya di sekolah atau di kampung saya. Kebetulan kalau di kampung saya itu pada malam minggu bapak-bapak suka latihan. Saya tuh nonton nggak kebagian, namanya bocah kan biasa menonton. Wah, itulah bapak-bapak nggak ngasih kesempatan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu kebagian kalau minggu pagi sesama bocah. Ya termasuk buat ke meja. Nah, dari kelas 5 SD, kecintaan saya pada pingpong terus berlanjut. Bukan hanya latihan, apa? Pernah ikut tanding? Ikut tanding. Namanya tanding itu di situ mental diuji. Jadi karena sebagai seorang penyandang disabilitas diteriakin, lutut jadi gemeteran. Wah, terus ada kalanya udah sampai di lokasi pertandingan nggak mau pemanasan, malu nanti disorakin. Beberapa kali ikut turnamen kalah. Dari waktu SD, SMP. Kemudian saya Pindah. waktu SMA itu di Lampung. Jadi ceritanya SD saya di Jember, kemudian SMP ikut orang tua dan migrasi ke Lampung, ke Lampung Tengah. Jadi di sana ternyata yang hobi pingpong banyak. Itu di desa, saya tinggal di desa Gunung Agung, namanya desa Gunung Agung. Nah, sekolah saya SMP Bandar Agung, di desa Bandar Agung. Nah, di desa Bandar Agung ini banyak tempat latihan pingpong. Wah, seneng saya waktu latihan. Beberapa kali ikut turnamen kalah. Kemudian SMA, SMA saya masih di Lampung Tengah, namanya SMA Negeri Pondewati, SMA favorit. Karena banyak siswanya yang meraih prestasi di tingkat provinsi dan nasional. Kelas 1 SMA saya masih ingat tuh, tahun 1983 ada seleksi internal di SMA yang juara pingpong maupun cabang olahraga lainnya diikut sertakan di Porseni, Pekan Olahraga Seni Pelajar SRTP dan SRTAC Kabupaten Lampung Tengah, di Gor Juresiwo. Di Lala saya ranking pertama seleksi di internal SMA itu. Wah, senang. Dan saya kemudian bertanding di Gor Juresiwo Metro waktu itu ibu kota Lampung Tengah. Nah, itu boncengan motor sama teman-teman. Bonceng motor, semangatnya begitu tinggi, ingin mengharumkan nama sekolah. Tapi apa yang terjadi? Saya sampai di situ lemes saya.
muncul rasa muncul minder, rasa minder ya. muncul rasa rendah diri. Aduh, nanti saya jongkok aja Pak, saya duduk aja. Oh, teman-teman Pak, yang lain pada semangat pemanasan. Ada itu pesertanya di atas 300 orang. 300 orang banyak. Karena digelar selama dua hari. Oh, Aduh, saya pemanasan, maju takut. Terus panitia memanggil, Arif Rahman Hakim dari SMA Negeri Poncowati main di meja 2. nah, dua. Saya mau bergerak ini Apa ya? gimana Ragu-ragu. ragu-ragu. Wah, Minder. 3 kali panggil teman-teman, ayo Arif maju. Aja sama, oh bener yang saya takutkan, saya disorakin. Agak teriak, ada orang cacat gini-gini. Saya jadi kebawa perasaan. Terus main pemanasan, nggak ada yang masuk mukul karena grogi. Ya. Oh, orang teriak. Dan anehnya dari 8 meja pingpong itu, semua penonton larinya ke meja 2 tempat saya bertanding. Nah, Wah, saya main, terus teman-teman teriak, ingat kamu kesini membawa misi, membawa harum nama sekolah, jadi jangan minder. Muncul semangat saya main, menang saya. Wah, menang sampai hari itu 7 kali main saya menang, udah pede. berarti itu lawan yang normal. Karena saya satu-satunya siswa peserta turnamen tenis meja itu yang cacat. Hari kedua udah mulai pede. Oh. Sampai nggak nyangka Pak, masuk final. Wah, Masuk final dan saya juara 1. Wah, tepuk tangan. baru bangga ya Itu bisa 83 ya. Saya lupa mungkin bulannya, pokoknya habis lebaran gitu ya. Terus karena saya juara 1 tingkat Kabupaten Lampung Tengah, berhak mewakili Kabupaten Lampung Tengah ke tingkat provinsi. Provinsi. Oh, kabupaten ya benar. Di tingkat provinsi itu kan jauh, itu Bandar Lampung. Iya. Saya masih ingat kakak kelas saya yang bertanggung jawab bawa saya kesasar dulu nyari lokasi pertandingan tenis mejanya di gedung Departemen Kanwil Departemen Pendidikan Provinsi Lampung. Maklum lah namanya orang udik kan, jarang ke kota, nyasar tapi itu belum makan. Terus ketemu lokasi bertanding, kalah saya sama juara Lampung Utara tuh Pak. Kemudian Selesai SMA saya ke Jakarta. Masuk ke Jakarta, dapat kesempatan bekerja sebagai wartawan, kemudian kuliah. Nah, lama nggak pingpong itu Pak. Terus mulai aktif lagi jadi pingpong lagi tahun berapa? Tahun 1990-an. 90-an ya. Berarti udah mungkin mewakili institusi ya. Iya. Dan mulai aktif sebagai anggota Persatuan Tenis Meja atau PTM di Bekasi, karena saya waktu itu tinggal di Bekasi. Di PTM Nusantara. Disitulah saya banyak belajar, main pingpong, banyak pelatih. Tapi gini, karena yang senior itu hebat-hebat, kalau kita diajak sparring kemana-mana, saya ditaruh di nomor urut terakhir dan kan lawannya akan saya main nggak ngantuk, jadi udahlah, memang harus terima keadaan begitu. Terus saya itu ini wartawan dari tahun 86. Gonta-ganti kerjaan, masih urusan sama bidang media, kemudian berkat keterampilan saya menulis walaupun nggak hebat, mengantarkan saya
terjadi karena kepresidenan zaman Pak SBY 2007 sampai 2014. Saya masuk ke situ bukan dalam kapasitas sebagai wartawan, tapi latar belakangnya wartawan. Saya ditempatkan di kantor staf khusus presiden. Jadi dapat gaji dari negara. Jadi bukan wartawan yang ditaruh di istana, bukan. Jadi SK pengangkatannya sebagai pembantu asisten staf khusus presiden. Nah, selama kerja di istana presiden 2007 sampai 2014 itu boleh dikata jarang main pingpong karena waktunya banyak, tugas keluar kota, baik itu acara presiden maupun acara tim. Nah itu kemudian mulai super aktif main pingpong 2017. Saya main di Bekasi di mana-mana dan sering juara, baik itu di tingkat Bekasi, bahkan pernah jadi juara 2 kejuaraan nasional tenis meja Bali Open di Gor Lila Buana, daerah mana itu? Denpasar, Bali. Bali. Juni 2018. Itu untuk kategori wartawan karena kategorinya banyak. Khusus untuk yang kategori wartawan perorangan single. Dan itu lawan yang normal. Yang Jadi para sahabat, aktivitas saya main pingpong itu 98% main dengan orang-orang normal fisiknya, dan mereka memperlakukan saya sama, memperlakukan lawan-lawannya. Kalau memang harus dihabisi. Jadi jangan, mereka nggak mau nganggap remeh saya, karena kalau mereka kalah, wah sama malu. Jadi teman-teman nanti dapat menonton video-video saya latihan maupun di turnamen, termasuk saya waktu menjadi beberapa kali juara di Bekasi dan juga di Jakarta melalui link video yang saya tempelkan di bagian deskripsi video ini. Jadi pingpong itu mengasihkan. Jadi saya masih aktif main di pingpong di Bekasi dan di Jakarta. Kalau dulu, gila, terutama 2018, saya main bukan hanya Bekasi, Jakarta, tapi juga ke Bogor, ke daerah, beberapa daerah lainnya. Tapi karena banyak kegiatan, akhirnya saya kurangin. Saya nggak mau pingpong mengganggu aktivitas saya kerja. Saya sampai sekarang alhamdulillah masih diberi kepercayaan oleh perusahaan bekerja sebagai wartawan situs berita aksesnews.com sebagai peneliti berdaki. Ini situs berita politik itu Pak Atta. Kalau Pak Atta terakhir main pingpong kapan? Saya itu mengenal pingpong memang dari SD lah, SD kampung ya, tapi ya cuma hanya sebatas bisa gitu ya. Terus saya waktu pindah ke Bandung sekolah SPK, nah di situ sering main gitu ya, main pingpong sama semua teman-teman dari daerah-daerah, misalnya dari Garut, dari Tasik, dari Sukabumi banyak. Cuman saya mah ya begitu sajalah, cuma hanya untuk mengisi waktu, nggak pernah ikut ke kejuaraan kayak Pak AR. Para sahabat, saya dan keluarga rencana pulang hari Jumat. Ini sampai sekarang saya belum dapat info tempat latihan, terutama di Kelurahan Sindang Rasa. Kalau umpama ada, saya kepingin malam ini atau besok pagi kesempatan untuk latihan. Ya, kalau nggak ada ya udahlah, memang yang intinya saya nggak mau main yang tempat-tempat jauh kayak ke Banjar, walaupun saya belum ke sana, tapi jauh ya Banjar. Jauh banyak, sekitar ya 1 jam lah kurang lebih mobil. Itu Pak Atta cerita tentang terima kasih aktivitas saya main pingpong, cerita karir karir olahraga yang tidak disangka-sangka dengan tangan sebelah, apalagi tangan kiri, maaf saja bisa menjadi juara di kelas wartawan tahun 2018 ya. Itu yang di Bali itu. Iya, tingkat nasional. Tingkat nasional ya. Setelah itu ada
pertandingan lagi. Ya, Ikut tapi pertandingan. nggak tingkat nasional, di tingkat Ya, tingkat-tingkat kabupaten yang itu saya ininya. setelah saya juara di Bali tingkat nasional itu dulu Juni 2018. Kemudian Desember 2018 saya juara turnamen yang bergengsi di Bekasi, Jawa Barat, yaitu Liga Tenis Meja Amatir atau Liga Takashi. Ini turnamen yang paling Bergengsi. bergengsi. Saya juara 3 bersama. Pesertanya 320 orang. Menurut Wah. panitia, yaitu Pak Edi Sugiarto, sejak Liga Takashi digulirkan tahun sejak 2016, khusus kepesertaan Liga Takashi Desember 2018 ini yang terbanyak pesertanya, memecahkan rekor Wah, sebelum-sebelumnya. hebat. Dan saya saat itu satu-satunya peserta disabilitas. Tapi melawan yang normal. Iya. Ya. Oke. Makasih Hebat sekali. Ya. Pak Atta, ngobrol-ngobrol sampainya teman-teman, apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.